Gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Malam ini kita bergembira. Kita orang tua bergembira, anak-anak kecil juga bergembira menyambut kelahiran Rasulullah ini. Terserah orang bilang apa. Ada tuh orang sana tuh, orang sana gitu. Bid'ah katanya. Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa sallama tasliman katsiran katsira. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap panitia yang saya muliakan, para hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai makhluk termulia, yaitu manusia. Dan sepanjang sejarah kehidupan umat manusia sejak zaman Nabi Adam saat ini bahkan sampai kiamat, di dunia bahkan di akhirat, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah yang pada malam hari ini kita bertemu, duduk dan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengenang sejarah, mengingat masa-masa lahirnya beliau. Bapak Ibu yang mulia, kalau tadi saya katakan bahwa manusia yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya mau bacakan ini beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah menjelaskan tentang kemuliaan, keistimewaan beliau. Antara lain di awal surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah bebaskan kamu, hindarkan kamu, jauhkan kamu dari beban berat, alladzi anqadha dhahrak, yaitu beban yang memberatkan punggungmu itu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat sebutanmu, kami telah tinggikan namamu. Ada ulama memahami ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa nama beliau bergandengan dengan nama Allah. Di mana disebut nama Allah, di situ disebut nama Muhammad.
Kalaulah ada orang Hindu, Buddha, Kristen, orang non-Muslim masuk Islam mengucap asyhadu an la ilaha illallah, belum sah, belum diakui keislamannya kalau tidak dilanjutkan dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saking mulianya, istimewanya, sehingga menyebut nama beliau menjadi syarat akan sahnya keislaman seseorang. Allah adalah zat yang maha tinggi. Kalau nama beliau digandeng dengan nama Allah yang maha tinggi, ini yang dimaksud dengan ayat wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu, kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Kita juga bisa buka di awal surah Al-Qalam juz 29. Allah menyatakan Nun wal qalami wa ma yasturun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan berkat nikmat Tuhanmu wahai Muhammad sebenarnya kamu itu enggak gila. Karena memang masa-masa itu orang-orang kafir mengatakan beliau gila. Tapi kata Allah tidak. Nabi Muhammad itu tidak gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sungguh engkau punya pahala yang banyak wahai Muhammad, gak ada habisnya, gak ada putus-putusnya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau punya akhlak yang agung wahai kekasihku Muhammad. Fasatubsiru wa yubsirun. Kelak wahai kekasihku Muhammad kamu akan mengetahui. Mereka juga akan mengetahui. Biayyikumul maftun, siapa yang sebenarnya gila itu. Jadi orang-orang kafir mengatakan beliau gila, padahal sebenarnya mereka itu yang gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Allah Tuhanmu maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat hidayah, bimbingan, petunjuk darinya. Orang-orang kafir mengatakan beliau sesat, padahal sebenarnya justru mereka itu yang sesat. Ini malam ini kita ngaji sungguhan ini. Ya, kita juga bisa buka di awal surah Ad-Duha, juz 30. Kita hafal, anak-anak kita hafal surah ini kan. Wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah tiba, telah mulai gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu wahai Muhammad, Allah itu tidak membiarkan kamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada ulama memahami ayat ini bahwa masa-masa akhir perjuangan Rasul di dalam mendakwahkan agama lebih baik daripada periode awal ketika dakwah di kota Madinah, di kota Mekah. Ketika dakwah di kota Mekah, Nabi berhadapan dengan tantangan, ujian, cobaan, halangan, dan rintangan yang datang silih berganti, bertubi-tubi, tak kenal henti. Nabi korbankan harta, diri, waktu, dan perasaan. Walaupun harus dipitnah, dicaci maki, dicemooh, diolok-olok, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, hari-hari diludahi, dilempar kotoran, dilempar batu. Pagi-pagi berangkat dakwah dengan pakaian putih, pulangnya berkubang debu, bahkan tidak jarang berlumuran dengan darah. Sampai beliau terusir dari kota Mekah, kota kelahiran beliau sendiri, hijrahlah ke kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah.
Tantangan begitu berat, seluruh potensi dikerahkan, tapi begitu dakwah di Madinah, hidayah pun turun bercurah-curah, orang rame-rame masuk ke dalam Islam, sehingga Mekah pun terbuka. Jadi akhir dakwah Nabi ketika di Madinah itu lebih menggembirakan, lebih menyenangkan, lebih baik ketimbang masa awal-awal dakwah di kota Mekah. Lalu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak wahai Muhammad, Allah Tuhanmu akan berikan karunia-Nya kepada kamu sehingga hati kamu tuh merasa lega, ceria, bahagia begitu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, coba ini ayat kan sering kita baca, tapi jarang kita hayati. Nabi itu lahirnya dalam keadaan yatim, tapi dilindungi, dipelihara oleh Allah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Baru 2 bulan dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah, bapaknya tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Bapaknya yang bernama Abdullah wafat. Jadi beliau itu lahir tidak kenal seperti apa wajah sang ayah. 5 tahun pertama diasuh oleh seorang perempuan dari Banu Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Baru dikembalikan kepada ibunya Sayyidah Aminah. Baru setahun kumpul dengan ibunya pun wafat. Calon pemimpin besar Islam, coba, penutup sekalian Nabi dan Rasul, lahirnya yatim tanpa ayah, umur 6 tahun sudah yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Makanya beliau tuh sangat sayang, sangat cinta kepada siapapun yang mau menyantuni anak yatim piatu. Sampai beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain, kata beliau. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu rapat, dekat seperti dekatnya 2 jari ini. Kenapa? Karena beliau merasakan bagaimana sedihnya, pilunya jadi anak yatim itu. Ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Baru 2 tahun kakeknya meninggal dunia. Maka sejak usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Karena Nabi yatim piatu, maka beliau sayang, cinta kepada orang yang mengasuh anak yatim. Tapi kita lihat itu firman Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak lihat orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, menyakiti anak yatim, apalagi sampai memakan harta anak yatim. Nabi yatim tapi dilindungi oleh Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau beliau bingung, dibimbing, dituntun, diarahkan, diberi petunjuk oleh Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau beliau kekurangan, dicukupi oleh Allah. Ini ayat-ayat yang saya baca yang berkaitan dengan kemuliaan Rasulullah. Kemudian kita boleh buka, kita boleh baca di awal surah Al-Fatah. Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampunkan dosa kamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maknanya Nabi kita, kekasih kita yang malam ini kita peringati kelahirannya itu tidak ada dosa.
Beliau tuh suci, maksum, bersih, tanpa noda dan dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Nikmat Allah sempurna diberikan kepada beliau. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah bimbing, Allah tuntun beliau ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Beliau ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang sangat-sangat menggembirakan, memuaskan. Pertolongan yang sangat banyak sekali Allah berikan kepada beliau. Nah, sekarang ada pertanyaan. Di awal surah Al-Fatah ini Allah menyatakan bahwa beliau ditolong oleh Allah, beliau diberikan kemenangan oleh Allah. Lalu pertolongan model mana coba? Kemenangan seperti apa yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, tiba kemenangan karunia dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang manusia berbondong-bondong masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, yang syirik jadi beriman, yang maksiat jadi taat, yang biadab menjadi manusia penuh dengan adab. Itu hakikat pertolongan, itu hakikat kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, kekasih kita ini penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau mengakui, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah aku. Wa antum akhirul umam la ummata ba'dikum. Kalian umat yang terakhir, tidak ada umat setelah kalian. Jadi Bapak, Ibu, separah, serusak, sebejat apapun umat manusia yang hidup di akhir zaman menjelang kiamat ini, mungkin kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kezaliman, kefasikan merebak, mungkin maksiat mungkarat merajalela, Allah tidak akan utus lagi nabi ke permukaan bumi. Pintu kenabian tertutup setelah diutusnya kekasih kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dimuliakan oleh Allah karena kemuliaan beliau. Kita dijadikan umat yang paling istimewa karena keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa ayat tadi yang saya bacakan? Ini yang berhubungan dengan Nabi Muhammad semua ini. Sering kita dengar ketika acara-acara seperti ini, qari membacakan kalam ilahi, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang rasul yang diutus oleh Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum beliau juga Allah sudah banyak mengutus para rasul. Enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 313 rasul diutus oleh Allah. Sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi kita ini wafat,
atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad lagi, syirik lagi, maksiat lagi, wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Kalau sepeninggal Nabi kita wafat, manusia ini kufur, syirik, maksiat lagi, tidak bisa membahayakan Allah, justru dia yang akan berbahaya. Bapak Ibu yang mulia, jadi Allah langsung yang memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Manusia paling istimewa, makanya kita bersyukur, berbangga, bahkan bergembira jadi umat beliau, bergembira menyambut hari kelahiran beliau. Coba malam hari ini nih, tadi malam saya dekat ada acaranya itu di perumahan Akasia Permai situ, Masjid Al-Fatihin, dekat dari sini kan, nyebrang ke sana tuh. Nah, malam ini kita berkumpul di sini. Pokoknya dimanapun kita peringati Maulid Nabi, di masjid, di musala, di kantor, di rumah, di lapangan, kita peringati Maulid Nabi seperti ini dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Jadi memperingati Maulid Nabi itu jangan lemes, jangan loyo, jangan letoy, semangat. Kayak ibu-ibu di sini nih, semangat bikin kuehnya, semangat masak nasinya. Iya. Teman-teman yang mukul hadrah, semangat. Semua kita bersemangat, bergembira seperti gembiranya orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nyampe di Madinah, orang-orang Madinah itu laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, rame-rame mereka keluar rumah, berderet sepanjang jalan menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi, sambil mereka tuh membaca bait-bait syair yang sering kita baca juga. Ini syairnya orang Madinah ini. Kita niru mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang bulan purnama kepada kita dari saniyatul wada. Jadi bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu, orang-orang Madinah itu menyambut kedatangan Rasulullah itu, mereka merasa seolah-olah kejatuhan bulan gitu. Dapat keberkahan, dapat rahmat dengan datangnya Rasul. Makanya kata mereka, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kita wajib bersyukur karena masih ada dai yang diutus oleh Allah untuk dakwah kepada kita. Rasulullah itu dai, juru dakwah yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan agama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah semata-mata kepada Allah Subhanahu. Makanya bergembira dengan diutusnya Rasulullah, sang dai kiriman dari Allah. Gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Malam ini kita bergembira. Kita orang tua bergembira, anak-anak kecil juga bergembira menyambut kelahiran Rasulullah ini. Terserah orang bilang apa. Ada tuh orang sana tuh, orang sana gitu, bid'ah katanya. Terserah. Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira, kata Allah. Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan rahmatnya,
dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat. Allah perintahkan kita bergembira dengan rahmatnya. Maka wajar kalau datang bulan Rabiul Awal kita peringati maulid Nabi dengan kegembiraan menerima rahmat yang dikirim oleh Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang tidak senang, tidak bergembira dengan Nabi diutus dengan maulid Nabi ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba di dalam tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada itu. Kisah tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Abu Lahab nggak tahu kalau Nabi sudah dilahirkan. Maka budak wanitanya, hamba sahaya wanita Abu Lahab ini, yang mencari-cari Abu Lahab di mana. Begitu ketemu dia kasih kabar, wahai tuan, wahai majikan. Kalau kita sekarang tuh, bos, apakah majikan, apakah tuan belum tahu? Kenapa? Itu Ibu Aminah sudah melahirkan anak laki-laki itu. Yang benar-benar saking gembira senangnya Abu Lahab mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad lahir, maka dia katakan, kalau begitu kamu kumerdekakan, katanya. Hamba sahayanya, budak wanitanya yang memberi kabar kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad, itu budak langsung dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan karena gembiranya Abu Lahab. Tapi nas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu watab, binasa, celaka Abu Lahab. Nabi bermimpi. Satu ketika Nabi bermimpi bertemu dengan pamannya Abu Lahab. Gimana keadaan paman? Lah beginilah keadaan aku nih, sengsara menderita seperti ini. Tapi setiap hari Senin siksaanku diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Iya, karena pada hari Senin itu hari kamu dilahirkan, aku gembira dengan kelahiran kamu sehingga aku merdekakan hamba sahayaku. Coba. Jadi bergembira dengan kelahiran Nabi ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Senang aja, sukacita, bahagia kita dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang Nabi aja setiap hari Senin berpuasa. Nabi itu kan puasa Senin dan Kemis. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, kenapa pian puasa setiap hari Senin? Kata beliau, zaka yauma wulidtu. Aku puasa setiap hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Lah kita di bulan Rabiul Awal memperingati maulid Nabi dengan gembira. Karena apa? Karena di bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara kemuliaan keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak, walaupun memang beliau mengatakan kul innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian. Kita makan, beliau makan, kita minum, beliau minum, kita tidur juga beliau tidur, kita sakit juga beliau pernah sakit. Memang manusia, tapi kata beliau, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
beliau dapat wahyu. Yang wahyu itu beliau sampaikan kepada umatnya bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu qul huwallahu ahad. Itu wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Wahyu itu beliau sampaikan kepada kita. Betul beliau manusia seperti kita juga secara syariat. Akan tetapi beliau dapat wahyu langsung, kita melalui beliau. Dan kalau kita baca itu kan di Simtud Durar itu kan basyarun lakal basyar. Manusia memang beliau itu, tapi tidak seperti manusia kayak kita. Beda. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada. Nabi itu enggak pernah mimpi buruk, Bapak. Bu. Nabi itu enggak pernah mimpi kayak mimpinya orang Pangkalan Bun. Mimpi dikejar hantu. Mau lari keluh nggak bisa gerak, mau teriak nggak keluar suara. Ada yang mimpi ditindih sama jin nggak bisa gerak. Nabi nggak pernah mimpi seperti itu, tidak pernah. Kalaupun Nabi mimpi, mimpinya bagus semua, dan mimpi Nabi pun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalat nggak pernah hinggap di tubuh Nabi kita tuh. Kenal sama lalat? Ya. Siapa di antara kita yang nggak pernah dihinggapi oleh lalat coba? Nah, lalat nggak pernah hinggap di tubuh Rasulullah. Wulida mahtunan mahkulan maktu as-surrah. Nabi lahir sudah bersunat. Adakah orang kita yang begitu tuh? Udah pakai celak mata, udah dipotong tali pusatnya. Siapa dukunnya? Siapa bidannya? Fakhadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Jadi malam lahirnya Nabi itu Asiyah datang. Siapa itu Asiyah? Wanita yang paling kuat imannya di masa Nabi Musa. Siti Maryam datang. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi. Jadi Asiyah, Siti Maryam datang di malam kelahiran Rasulullah itu. Bukan hanya mereka, wa ma'ahuma minal huril ain, ditemani para bidadari. Coba menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu kalau beliau berjalan, bayangannya nggak ada. Nabi itu jalan nih di bawah lampu begini nih, atau jalan tengah hari di bawah teriknya matahari, bayangannya tidak ada. Basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti kita. Makanya ketika dulu ada yang mengatakan seandainya di kota Mekah itu ada pohon jambu, maka masa kecil Nabi itu nyolong jambu juga katanya. Nggak terima hati ini dengan kata-kata itu tuh. Nggak terima hati dengan kata-kata itu tuh. Masa kecil Nabi beda dengan masa kecil kita. Satu contoh aja. Dari kejauhan Nabi dengar berita ada pertunjukan musik. Karena masih muda, fitrahnya anak muda kan pingin juga dengar musik. Baru nyampe langsung tertidur beliau, ditidurkan langsung oleh Allah. Dipelihara Nabi kita itu. Dari sejak lahir sampai beliau wafat dipelihara oleh Allah. Maksum. Jadi kita berhati-hati kalau berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sosok yang paling mulia, paling istimewa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah. Wong darah Nabi aja diminum menyelamatkan dari api neraka. Ada sahabat bekam Nabi. Tahu bekam lah. Bekop itu. Kalau bahasa Inggrisnya besumu. Apa? Nabi minta bekam di kepalanya. Dibekam sama sahabat. Dikeluarkan darahnya. Kata Nabi, buang darah itu. Sahabat pergi, bukan dibuang, diminumnya. Kata Nabi, kau buang kemana darahku tadi? Ku minum wahai Rasulullah. Apa kata beliau? Api neraka tidak akan menyentuh tubuh yang di dalam tubuh itu mengalir darahku, kata beliau. Meminum darah Nabi menyelamatkan daripada api neraka. Kalau Nabi itu berwudu nih, Nabi wudu, sahabat itu rame-rame berebut menadahkan tangan, mengambil air bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diusapkan di tubuh-tubuh mereka itu. Nabi itu buang air kecil, kalau ada bekasnya bisa diminum sama sahabat. Iya. Keringat Nabi aja berbau harum. Kalau keringat kita gimana? Hah? Makanya ada riwayat mengatakan badan Nabi itu berbau kasturi. Wangi keringat Nabi itu. Kalau keringat Nabi itu dikumpul-kumpul, masukkan ke dalam botol misalnya, jadikan minyak wangi, itu akan jadi parfum yang paling wangi dari parfum yang itu ada. Maka satu hal yang wajar kalau kita ini bergembira, senang, ceria, bahagia, bersuka cita menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Cuman di samping kita bergembira memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan ini bahagian tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak-banyak juga berselawat kepada beliau. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Satu kali kita selawat kepada beliau, Allah beri 10 rahmat. Makin banyak berselawat, makin banyak diberi rahmat. Tema kita apa tadi? Saya belum lihat tadi. Tauladan inilah. Allah. Nah, jadi buktikan cinta kita kepada Nabi. Kan Nabi kita mengatakan begini, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Nabi kita, nanti di surga kita kumpul dengan beliau. Sekarang kita buktikan cinta kita itu dengan cara apa? Kita peringati Maulid Nabi ini dengan kegembiraan. Ini bukti cinta Nabi. Dan saya melihat begini, memperingati Maulid Nabi seperti ini memang dampak positifnya itu banyak sekali. Satu contoh, kita bisa silaturahmi seperti ini. Kalau siang kan kita punya kesibukan masing-masing kan? Ada yang hari-hari di kantor, hari-hari di sekolahan, hari-hari di kebun, di sawah, ada yang hari-hari di laut mencari ikan. Maka dengan adanya perkumpulan seperti ini, silaturahim jadi hidup. Nabi bersabda, "Ma min rajulaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma qabla an yatafarraqa." Dua orang laki-laki bertemu jabatan tangan, sebelum mereka berpisah, dosa mereka sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu.
Dengan peringatan Maulid Nabi kita bertemu. Makanya kenapa tadi saya begitu datang belum langsung duduk, salaman dulu saya. Salaman jabatan tangan tuh kenapa? Mengampunkan dosa. Tapi kalau laki-laki salaman dengan laki-laki. Kalau laki-laki salaman dengan perempuan, wallahu a'lam. Hati-hati, bahaya. Maka kadang-kadang milih-milih juga dia. Dicarinya tangan-tangan lembut halus tuh. Itu yang disalaminya. Maka ketika salaman tangannya main lagi jarinya itu. Hati-hati, itu bukan pahala, itu bisa dosa kalau bukan mahram. Iya. Dengan kita maulid, silaturahim hidup. Dengan silaturahim itu umur dipanjangkan, rizki diberkahkan, dosa diampunkan. Kemudian selanjutnya, dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Tadi berapa ayat yang sudah saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan Allah sendiri menyatakan, wa idza apa bahasanya itu? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman nambah. Iya. Dengan peringatan Maulid Nabi kita bersolawat. Satu salawat dapat 10 rahmat. Coba tadi dari sebelum saya datang, teman-teman berapa kali selawat tadi? Bisa kehitung nggak? Kehitung nggak kira-kira tadi berapa kali selawatnya? Nggak kehitung. Maknanya tidak kehitung juga berapa banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi, ada ceramah, ada tausiah, ada mau'izatul hasanah, berarti ada majelis ta'limnya, ada majelis Kenapa dikatakan bid'ah? Kenapa dikatakan sesat? Beda kalau kita kumpul-kumpul, yang numpuk di depan ini whisky, brandy, arak, tuak, apa lagi? Kok tahu? Ini yang ada di depan kita, yang kita minum, coba tuh. Apakah ini minuman yang haram? Kalau seandainya kita kumpul-kumpul yang ada di depan kita ini minuman yang haram, itu yang kita minum, itu baru dikatakan sesat. Iya kan? Atau kita kumpul-kumpul seperti ini, yang ada di depan kita sabu-sabu misalnya, itu yang kita hirup, kita hisap, itu bid'ah. Ini enggak. Dan saya melihat begini, mudah-mudahan diterima, terutama ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu diterima pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang memasak makanan, bikin kue, masak nasi, segala macam itu loh. Iya kan? Supaya yang memperingati Maulid ini bisa minum dengan enak, makan dengan melayani umat Nabi, menjamu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang mengeluarkan duit, ibu yang mengeluarkan duit, belikan ke minuman, belikan ke buah, belikan ke makanan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala sedekah. Iya. Jadi besar sekali manfaatnya ketika kita adakan maulid. Kenapa yang memperingati Maulid Nabi itu yang disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ahkan, sementara yang di komplek-komplek, yang sedang mabuk, yang sedang karaokean, kok nggak digubris gitu loh? Gimana kira-kira nih? Kok Pak Ibrahim bicaranya begini?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ini. Jadi, memperingati Maulid Nabi seperti ini bagus. Tapi jangan sampai nggak sholat subuh. Nah, itu yang nggak bagusnya itu. Gara-gara memperingati Maulid Nabi, pulangnya kengantukan, kecapean, lalu nggak sholat. Wah, Maulid Nabinya bagus, nggak subuhnya, itu yang nggak bener. Jangan sampai kita sibuk masak-masak, kita sibuk gotong royong masang tenda segala macam, buat dekor, sibuk-sibuk buat persiapan untuk Maulid Nabi, tapi nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Nah, itu yang nggak benernya di situ. Iya. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan bukti cinta kita kepada Nabi. Banyak-banyak berselawat kepada tapi kalau kita lihat tema kita tadi itu kan, mentauladani kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi. Ini yang paling penting ini, Pak. Ini yang paling penting sekali ini. Peringati Maulid Nabi bagus, banyak-banyak berselawat bagus, tapi hanya mengandalkan itu belum cukup. Bagusnya lagi kita komitmen, konsekuen, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu begitu kuat cintanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan wahai kekasihku Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu merasa, mengaku cinta kepada Allah atau pingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad, yuhibbukumullah, baru Allah cinta kepada kamu. Jadi kalau kita pingin dicintai oleh Allah, caranya gimana? Ikuti Rasulullah. Makin bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, makin sayang, makin cinta Allah kepada kita itu. Makanya man ata'ani faqad ata Allah, kata beliau. Siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, yang maksiat kepada aku, dia maksiat kepada Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga, kata beliau, kecuali yang tidak mau. Bingung sahabat tuh bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, yang tidak mau masuk surga itu siapa wahai Rasulullah? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat aku, yang ngamalkan sunnahku itu ke surga. Wa man asani faqad aba, yang maksiat kepada aku, nggak nerapkan ajaranku, nggak ngamalkan sunnahku, itu orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang pegang teguh sunnahku di kala rusaknya umatku, baginya pahala 100 orang mati syahid. Man ahya sunnati faqad ahabbani, yang hidupkan sunnahku bukti cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang cinta kepada aku dalam surga kumpul bersamaku, kata beliau. Jadi kalau pingin dicintai oleh Allah, pingin diakui hamba oleh Allah, pingin diakui umat Rasulullah, pingin masuk ke dalam surga, pingin kumpul bersama dengan Rasulullah, caranya gimana? Amalkan sunnah beliau. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi figur kita, idola kita, contoh tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah Rasulullah. Ma'atakumur rasul fahuduh, kata Allah. Apa yang datang dari Rasul, diperintahkan Rasul, dicontohkan Rasul, ambil, amalkan, terapkan itu.
tapi wa ma nahakum anhu pantahu, yang dilarang oleh Rasul jauhi, tinggalkan itu. Apapun cita-cita, hayalan, angan-angan, mimpi, harapan kita akan jadi kenyataan kalau Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan. Makanya kalau Rasulullah sholat, kita pun juga sholat. Tidak usah buat acara-acara baru, nggak usah. Tinggal niru aja kita tuh. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata beliau. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Nabi salat, maka umat Nabi, pecinta Nabi, sesibuk apapun, serepot apapun, secapek apapun, kalau mungkin sakit, separah apapun sakitnya, pantang tinggalkan salat. Petani sholat, nelayan sholat, pejabat sholat, TNI, Polri sholat. Nah, kemudian kalau Nabi sholat wajibnya berjamaah di masjid. Maaf ya, kalau saya katakan masjid, masjid itu tempat sujud artinya. Sajadah yasjudu. Jadi masjid artinya tempat sujud. Kalau musalla, sholla yusalli. Musalla artinya tempat sholat. Masjid tempat sujud, musalla tempat sholat. Kalau orang sholat pasti sujud. Jadi maksud saya, kalau rumah dekat dengan masjid, silakan sholat di masjid. Kalau rumah dekat musala, silakan sholat di musala. Intinya berjamaah di tempat yang memang sudah menjadi adat untuk sholat berjamaah. Nah, Nabi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholatnya berjamaah. Maka umat Nabi, pecinta Nabi juga begitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid maupun di musala. Iya, Nabi baca Quran, kita baca Quran. Tinggal niru aja. Allah. Saya itu kalau sudah kesebut ke Quran, pingin berbicara panjang lebar tentang Quran tuh. Cuman malam ini waktu kita terbatas. Paling lambat jam 9 saya selesai ini. Sedikit lagi lah insya Allah. Tapi coba sedikit aja. Saya sedikit berbicara tentang Quran. Karena tadi kesebut Quran kan, Nabi baca Quran, umat Nabi, pecinta Nabi juga baca. Kenapa begitu? Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kelak di hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asri amsalihha. Orang ngaji tadarus baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Apalagi 1 juz, apalagi sampai khatam. Makanya ketika beliau tuh ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal? Kata beliau al halul murtahil. Ada riwayat al khatimul mumpatih. Apa itu? Orang baca Quran dari awal sampai khatam, ngulang lagi, khatam lagi, terus begitu. Itulah amal yang paling afdal. Sampai beliau bersabda, afdalu zikri qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah baca Quran. Tapi juga ada hadis, afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi maksud saya, baca Quran rajin, berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar pun juga jalan terus. Saya musala kita, apa nama musala kita?
Ismul. Oh, luar biasa ini, masya Allah lah. Itu dulu Ibnu Taimiyah tuh mengatakan anal haq. Iya, Al-Halat juga mengatakan anal haq. Ini kalau bicara hak ini emang luar biasa, Pak. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Allah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak datang, yang batil ismul haq. Al-haq itu salah satu di antara sekian nama-nama Allah Subhanahu. Ismul haq. Itu kok dibahas panjang lebar itu, Pak. Ketemu ke Ismul A'zam itu. Nggak tahu siapa yang punya ide ngasih nama musalah kita Ismul haq mah. Allahu Akbar. Oke, kita kembali ke tadi lah. Jadi baca Quran, Nabi kita zikir, Nabi baca Quran, kita baca. Wariskan Bapak Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Syukur kalau kita sampai punya anak hafal Al-Quran 30 juz. Ini yang megang kamera nih hafiz Quran nih, Pak, 30 juz ini. Di dalam juga itu ada beberapa orang hafal Quran juga, itu saya bawa nih. Emang di pesantren kita Nurul Madinah di depan Hipermat itu 400 santri putra putri di situ, memang pagi siang petang malam mereka ini berhadapan dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Begitu. Kalau sampai kita punya anak, cucu, keponakan hafiz Quran, masya Allah, Rasulullah tuh bersabda, "Man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan dau'uhu ahsanum min dau'is syams." Orang yang baca Quran lalu dihafalnya sampai hafal 30 juz, diamalkannya, kelak pada hari kiamat ayah dan ibunya Allah pakaikan mahkota yang lebih terang dari cahaya matahari. Allah pakaikan kepada ayah ibunya baju kehormatan, kemuliaan, indah, bagus, mahal, lebih mahal dari dunia beserta isinya. Makanya kalau ada ibu bapak punya anak hafal Quran, di akhirat itu tinggal terima hasil aja. Ya Allah, kenapa diberi mahkota seterang ini, pakaian seindah, sebagus, semahal ini, kenikmatan sebanyak ini, kesenangan sebanyak ini? Itu karena bacaan Al-Quran anakmu itu. Jadi anak yang hafal Quran, derajat dia diangkat oleh Allah, kedua orang tua pun diangkat oleh. Bahkan ada hadis Nabi itu, mangkara Al-Quran fastazharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahullahu jannata. Kata Nabi, orang yang hafal Quran itu kelak di hari kiamat, kelak di hari akhirat, Allah jamin ahli surga. Bukan hanya dia ke surga, wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Anak yang hafiz Quran kelak di hari akhirat memberikan syafaat, membela, menolong, menyelamatkan 10 orang yang sudah diponis masuk neraka. 10 orang ini fasik, pendosa, udah diponis ke neraka, tapi dengan syafaat pertolongan anak yang hafal Quran, 10 orang tadi gagal ke neraka, dipimpin, dituntun, dibawa oleh anak hafal Quran tadi masuk ke dalam mungkin ibu bapaknya, mungkin kakek neneknya, mungkin paman bibinya. Jadi beruntung kalau kakek nenek cucunya hafiz Quran, beruntung paman bibi keponakannya hafiz Quran, beruntung ayah ibu punya anak hafal Quran. Maka cetak anak kita minimal 1 ada yang penghafal Quran. Gimana caranya? Masukkan ke pesantren, kirim ke Madura. Di Madura banyak pesantren, gudangnya para kiai. Kirim ke Jawa, kirim ke Banjarmasin sana. Atau kalau mau yang dekat di depan Hipermat sana. Dekat, kalau kangen tinggal tarik sepeda motor sebentar udah. Kalau dekatnya memang memudahkan juga sih. Memang makin jauh makin bagus sebenarnya, itu lebih konsentrasi, banyak pengorbanan orang tua, anak mau kangen nggak bisa Kalau jauh.
Tapi kan kadang-kadang ada orang yang mau mondokkan anaknya ke jauh, nggak tahan pisah sama anak. Ada yang pingin ngirim anak mondok ke jauh, tersandung di biaya. Yang dekat ada. Saya sudah nggak bisa menghitung berapa puluh sudah santri kita yang menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Atau kalau nggak di depan Hypermart, di tempat lain juga banyak. Di Parengkuning ada pondok pesantren. Di Kumai juga ada pondok pesantren. Di Bamban ada pondok pesantren. Banyak. Di Kampung Baru tuh kumpulan pondok pesantren. Banyak sekali Kampung Baru tuh pondok pesantrennya. Kalau mau yang paling dekat depan Hypermart Tuhab. Sebentar nyampe. Putra putri ada 400-an kurang lebih santri kita itu putra putri. Alhamdulillah kita buat semudah mungkin pesantren kita ini, kita buat semudah mungkin karena firman Allah itu kan apa dalam Al-Quran tuh, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh menghendaki kemudahan, Allah tidak menyusahkan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah tuh memberikan kemudahan, keringanan karena manusia itu lemah. Kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan jangan mempersulit. Maka di pondok pesantren kita itu kita buat semudah mungkin. Pokoknya kalau mau masuk anaknya langsung datang ke pondok nggak apa-apa. Langsung datang bawa pakaian, bawa tasnya begitu kan, langsung ngisi formulir, langsung belajar. Kita buat semurah mungkin. Pendaftaran 1 juta, itu pun sudah dapat lemari, kasur, bantal sudah. Uang makannya baru tahun ini kita naikkan. Sebelumnya 140.000. Mulai tahun ini kita naikkan 200.000 sebulan. 200.000 sebulan untuk makannya saja. Makan pagi, makan siang, makan malam. Biaya lain nggak ada. Pokoknya sebulan 200.000. Makan sehari 3 kali. Sudah itu aja, biaya lainnya nggak ada. Tapi dengan semudah itu, dengan semurah itu, udah berapa banyak santri kita hafal Quran 30 juz. Mau yang mahal ada juga. Silakan. Mau yang murahkah, mau yang mahalkah, mau yang dekatkah, mau yang jauhkah? Banyak pilihan. Silakan. Yang penting masukkan anak ke pondok pesantren. Suruh anak kita nih belajar membaca kitab kuning, kitab gundul. Ini kadang-kadang jangankan kitab gundul, kitab gondrong aja nggak bisa baca. Belajar kitab gundul tuh masukkan ke pesantren dia. Menghafal Quran masukkan ke pondok pesantren dia. Ini kalau kawan saya ini, saudara saya Pak Andi Bintoro ini memang sering datang ke pondok pesantren beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali. Jadi Nabi sholat, kita sholat. Nabi berjemaah, kita berjemaah. Nabi baca Quran, kita baca Quran. Nabi berzikir, kita berzikir. Nabi istighfar, kita istighfar. Nabi sodakoh, kita sodakoh. Udah gitu aja. Nabi berdakwah, kita berdakwah. Yang diperintah Nabi, yang dicontohkan Nabi, amalkan. Itu bukti ketaatan kepada Allah. Baru janji Allah terwujud. Apa itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, sungguh mendapatkan kemenangan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dia ke dalam surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai topi miring, sungai tuak. Apalagi? Mau mandi, minum, berenang, tenggelam dalam arak silakan sudah tuh. Disiapkan oleh Allah. Wa may yuti'illaha war rasul, orang yang taat kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itu
bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pas jam 9. Sekira itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang jelas, dengan semangat Maulid Nabi malam hari ini, ayo tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah dengan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, sungguh-sungguh mentauladani kehidupan Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mendakwahkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan demikian beliau akui kita sebagai umatnya, kita tinggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, di surga bertemu berkumpul dengannya dalam naungan rahmat, ridho dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu kama tarda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا وذريتنا وطلابنا من أهل القرآن العظيم ومن العلماء العاملين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak